Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Siapa ada yang gak masuk? Masuk semua ya. Kemarin Rahayu kenapa sakit? Oh ya, udah. Semoga diberikan kesehatan untuk kita semua. Gitu. Pada hari ini untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Naila atau Pak Was dipimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Untuk memulai pelajaran, mari kita tepuk semangat, biar semangat. Ada yang masih ingat tepuk semangat? Ayo, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, itu Latifah kok nggak hafal. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Sip. Selanjutnya kita hari ini akan mempelajari tentang apa? Kakak itu kepanjangannya apa kemarin minggu kemarin sudah dijelaskan apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Ya, sudah tahu semua ya. Coding itu apa? Pak Erik mau coba tanya coba. Putri, coding itu apa? Cara apa? Cara berpikir seperti komputer. Betul. Cara berpikir seperti komputer. Jadi nanti kita menginstruksikan komputer agar melakukan apa yang kita inginkan atau kehendaki. Dibuka bukunya sama-sama. Yuk, buku kakaknya dibuka. Kita mempelajari kata ini untuk pertama kali pada semester ini. Jadi nanti Pak Erik baru memberikan arah. Minggu kemarin kan sudah mempelajari. Pada hari ini kita setelah mempelajari coding itu kita bisa mempelajari cara berpikir komputasional, itu sebagai dasar coding. Jadi kalau sebelum mempelajari coding, kalian harus tahu dasarnya dulu berpikir kemarin. Contohnya kayak permainan apa kemarin? Simon Says. Itu seperti berpikir coding. Dan juga permainan apa kemarin? Warnanya apa? Nomor, ganjil, dan itu juga berpikir secara termasuk komputasional. Pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai berpikir komputasional ya. Selanjutnya Pak Erik mau memperlihatkan apa itu berpikir komputasional, yaitu kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah seperti komputer. Jadi kita berpikir supaya pinter. Komputer itu pinter atau enggak menurut kalian?
Soalnya bisa semua hal. Contohnya seperti menggambar bisa, ngetik bisa, main game juga bisa, main PS1 itu bisa, PS2, PS3. Itu karena kita sudah menyeting secara coding. Jadi di komputer itu bisa, satu komputer itu bisa mencakup beberapa aplikasi atau permainan. Jadi gunanya coding ya seperti itu. Ada 4 prinsip coding. Prinsip komputasional berpikir. Jadi kita dituntut untuk berpikir secara komputer. Jadi menyelesaikan masalah komputer. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada yang pernah menggunakan komputer di sini buat ANBK. Kelas 6 ya kemarin. Ini kelas 5 ya. Kalian ANBK kemarin juga nilainya bagus. Jadi sehingga kita mendapatkan nomor kemarin gitu ya. Jadi perbandingannya itu dari kelas 6 yang kemarin, kelas 5 pada saat kelas 6 kemarin, kelas 5 dengan kelas 5 yang sekarang kemarin. Jadi nilainya rata-rata lebih tinggi ya sekarang gitu. Jadi nilai kalian lebih bagus. Tepuk tangan buat kalian semua. Gak ada yang tahu ya ini ya. Nah, berarti kalian kategori pintar semua. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Apa yang pertama? Itu apa? Dekomposisi. Kedua, 3. Yang terakhir, ya, ini bisa ditulis coba. Nanti ini untuk pembelajaran. Sudah ya. Lanjut, kita harus membahas masing-masing 4 prinsip tersebut supaya kita tahu berpikir komputasional itu yaitu berpikir untuk menyelesaikan masalah seperti komputer. Itu jadi kita akan menjadi orang yang lebih fokus dan lebih pintar nanti. Ayo, dekomposisi. Ayo dibaca bersama-sama. Dekomposisi adalah memecahkan masalah jadi bagian-bagian yang kecil atau bisa dipahami dengan sederhana seperti pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Itu maksudnya ada masalah besar, nanti kita pikul bersama-sama. Contohnya dibagi. Contohnya masalah, Pak Erik ada contoh masalah.
liburan ke Bali, kita pun punya masalah liburan ke Bali satu kelas ini seumpama suatu saat nanti kita liburan ke Bali. Amin. Amin. Oke. Liburan ke Bali kan punya masalah. Masalahnya apa? Pertama apa? Biayanya enggak murah. Jadi kita nabung setiap hari gitu. Jadi biaya seumpama biaya dipikirkan oleh kelompok. Ini satu kelas ini dibuat 3 kelompok seumpama untuk masalah liburan di Bali. Kelompok 1 mengatur biayanya totalnya berapa yang merincikan kelompok 1. Nanti tinggal dibagikan ke teman sekelas. Masalah kedua yaitu tempat menginap. Kita kan di Bali nggak mungkin langsung balik ke Tuban, ini kan nggak mungkin. Jadi kita harus memikirkan kita itu menginap di mana, mau menginap di mana. Jadi tempat menginap diatur oleh kelompoknya Jiki dan semuanya. Jadi nanti di hotel apa, mau kemana, hotelnya nanti ngikut kelompok 2. Yang ketiga, otomatis tempat yang dikunjungi tempat wisatanya apa akan diatur oleh kelompok 3. Jadi itu masalahnya apa? Jadi masalahnya itu satu, yaitu apa? Liburan ke Bali. Jadi nanti dipecah-pecah semua agar terrealisasi atau kita bisa lakukan liburan ke Bali. Ada yang kurang paham? Dari masalah besar dirubah masalah kecil. Contohnya yaitu pemilihan ketua kelas ataupun pemilihan piket itu nanti kan bisa di voting dari kalian semua. Jadi masalah itu akan lebih mudah teratasi. Contohnya piket seminggu. Gimana caranya agar piket seminggu enggak piket semua? Caranya apa? Di kolom kotak. Selanjutnya seperti itu ya. Lanjut, yaitu pengenalan pola. Dicatat dulu ini dekomposisi. Bisa dicatat dulu ya.
Sudah? Ada yang belum? Belum ya. Selanjutnya yaitu pengenalan pola. Dibaca bersama-sama. Pengenalan pola adalah mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat mengembalikan atau pengenalan pola yaitu pengenalan yang mengidentifikasi pola sebelumnya. Jadi pola sebelumnya itu apa? Kita samakan. Jadi kita tinggal ngikut. Contohnya ya seperti ini. Pola pertama yaitu apa? Lingkaran toh. Lingkaran. Terus apa? Kedua apa? Lingkaran. Ketiga? Lingkaran. Isinya ini apa? Ya, pintar semua ya. Jadi polanya kayak gitu. Kita tahu pola pertama lingkaran, pola kedua lingkaran, pola ketiga segitiga. Otomatis habis lingkaran segitiga. Pola kedua Pak Erik mau. Ada yang mau menjawab? Pak Erik tunjuk ya. Naila, pola kedua ini jawabannya apa? Segitiga karena apa? Setelah lingkaran. Jadi polanya kan lingkaran segitiga, segitiga. Ini termasuk pelajaran matematika gitu. Jadi pola sudah tahu ya, mengikuti pola sebelumnya, kita tinggal melihat pola sebelumnya. Kalau polanya sebelumnya lingkaran segitiga, berarti setelah lingkaran 3 kali jawabannya apa? Segitiga, karena polanya seperti itu. Sudah paham semua ya? Ayo ditulis ya.
Sudah semua ya? Lanjut. Yang ketiga itu abstraksi. Dibaca bersama-sama. Abstraksi adalah informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, yang terfokus pada informasi penting, menyaring detail yang tidak relevan. Maksudnya kayak gimana? Contohnya Pak Erik punya tebak-tebakan clue-nya, aku adalah tempat orang membeli makan. Ada meja, ada kursi, tapi bukan di rumah. Aku di mana? Coba Jian. Aku warung atau apa? Resto? Nah, itu bisa. Pinter Jian. Beri tepuk tangan Jian. Karena di sini murid-muridnya pintar-pintar semua. Nomor 2, ada yang mau jawab? Alat untuk menulis aku. Abdul, apa? Ziki. Pensil. Betul, beri tepuk tangan untuk Ziki. Contohnya gitu kan, dikasih clue. Contohnya, aku bisa untuk WA. Aku bisa untuk buka YouTube. Aku bisa untuk buka Instagram. Siapakah aku? Apa? Pinter semua. Jadi kita nyarinya yang penting-penting saja. Jadi untuk menyelesaikan masalah kita harus menyaring berapa. Ditulis lagi. Yang ketiga abstraksi. Nanti terakhir apa? Logaritma.
apa? Dibaca bersama-sama. Berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Ya, betul. Jadi kita dalam membuat sesuatu itu harus mengatur langkah-langkah. Contohnya di sini ada yang suka masak. Ya, siapa yang suka masak? Putri suka masak apa? Bisa masak apa? Nasi goreng bisa. Langkah pertama apa kalau mau buat nasi goreng? Membuat bumbunya dari apa? Ya. Apa? Ya, betul. Nanti di blender atau di ya. Jadi itu akan menjadi nasi goreng. Jadi itu langkah-langkahnya. Pertama yaitu membuat bumbunya, baru nasinya berarti memanaskan apa dulu? Minyak, baru bumbu dulu atau nasi dulu sih kalau nasi goreng? Nasi dulu baru bumbu. Oh, bisa. Kalau Ziki apa? Biasanya ibunya nasi dulu atau bumbunya dulu yang digoreng? Bumbu dulu bisa. Hasilnya tetap sama ya. Hasilnya tetap nasi goreng bumbu apa? Pakai kecap nggak bedanya? Ada yang nggak suka kecap? Ya suka semua ya. Jadi langkahnya itu berbeda-beda, tujuannya tetap sama, yaitu membuat nasi goreng. Kalau Ziki kan ibunya katanya bumbu dulu. Kalau Putri nasi dulu baru bumbu, tetap sama. Kamu suka yang asin atau enggak? Ziki suka nasi goreng asin atau enggak? Atau lebih manis? Asin. Jadi kalau asin berarti garamnya lebih banyak. Kalau ada yang suka manis di sini, nasi goreng manis? Ega suka asin atau manis nasi goreng itunya? Asin ya. Kalau yang suka manis berarti kecapnya dibanyakin. Tapi intinya tetap sama, yaitu nasi goreng. Gitu. Contohnya seperti ini. Kalau Pak Erik ini biasanya membuat mie goreng karena gampang. Ada yang nggak bisa buat mie goreng di sini? Bisa. Kamu bisa? Apa sih Akila? Bisa. Yang nggak bisa ya kebangetan toh. Mie goreng. Yang pertama apa? Nyiapin mie goreng. Nggak ada mie gorengnya, yang mau digoreng apa? Kan nggak tahu toh. Rebus air di panci. Biasanya di panci atau di wajan? Panci. Kalau di wajan goreng tempe. Yang ketiga apa? Memasukkan mie ke air yang sudah panas. Biasanya dimasukkan pada saat panas atau enggak kalau kalian? Iya. Sama ya. Kalau enggak nanti blenyek. Siapkan bumbu ke piring. Biasanya ditaruh di piring atau langsung ditaruh di panci? Di piring. Ada yang langsung di panci? Enggak ya. Jadi ditiriskan, dicampur. Jadi lebih gampang, banyak varian. Mie gorengnya bisa mie goreng apa, bumbunya bisa langsung dimasukkan panci baru dituangkan ke piring juga bisa. Itulah yang terakhir ini dicatat terakhir. Nanti Pak Erik mau menyusun berapa? 3 kelompok ya. 3 kelompok nanti mengerjakan diskusi ke
Sudah semua ya? Ayo dilanjut contoh-contoh berpikir komputasi. Itu Pak Erik lihat di sini. Ini nanti kalian kerjakan tugas kelompok. Contoh pertama. Yang pertama itu gambar apa? Kapal. Kapal ya. Kapal nilainya berapa itu? 10. Helikopter, 11. pesawat, 12. mobil, 5. yang apa? Kereta itu ya. Kereta berapa? 20. Bus. 8. Kalau nomor 1 ini berapa? Ada yang bisa? Berarti berapa? 22. Ayo mari kita bahas. Yang pertama berarti apa? Kapal berapa? 10. Helikopter? 11. Helikopter sama helikopter sama kapal berapa? Berarti totalnya 21. 21 ditambah bus. Bus berarti berapa? Bus berapa? 8. Jadi 21 tambah 8 berapa? 29. Jadi hasilnya 29. Ini ditulis ya. Ini berarti 10, 11, 8, 29. Saya mau acak pakai aplikasi ya, coba. Ada acak random. Makanya Pak Erik sering pakai ini. Acak nama. Jadi kelompoknya 3, 3, 4. Yang terakhir nanti 4. While of names. Ini termasuk berpikir komputasional. Pertama yang dari sini Putri, Naila, Jihan, Jiki, Abdul, Ega, Citra, Bayu, Akila, terakhir yaitu Latifah. Ada yang belum masuk namanya? Jadi nanti kelompoknya langsung diputar. Yang pertama 3, 3, 4. Yang 3 kali berarti kelompok pertama nanti yang di kelompok 1 ya. Mari kita putar. Ini termasuk komputasional, Pak Erik nggak tahu sudah di setting jadi acak ini. Jadi siapa kelompok 1 yaitu Ega. Remove Ega. Kelompok 1 ya Ega. Lanjut. Akila. Terakhir berarti kelompok 1 terakhir ini ya. Siapa terakhir? Jihan. Kelompok 1 Akila, Ega dan Jihan. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 3 orang juga ya. Terakhir kelompok 4. Kelompok 3 berarti 4 orang nanti. Kelompok 4. Cuma 3 kelompok. Apakah Jiki? Pilih Pak Erik kok Jiki? Oh, jangan terakhir. Naila. Remove. Jiki. Jiki ya. Jiki. Terakhir kelompoknya Mas Abdul nih, feeling Pak Erik kok Abdul? Ya Putri. Ya, berarti kelompok 2 Putri, Naila, Jiki. Kelompok terakhir berarti ini ya, tinggal 4 dari Abdul, Citra, Rahayu dan Latifah. Ayo disusun kelompoknya. Menyesuaikan bambunya bisa digandat nggak apa-apa, terserah kalian no. 1, 2, 3 pas kok. Iya ini juga 7 dibalik aja.
biar nggak usah ngatur sampai nanti kalau ini ditulis namanya nama Rahayu, Citra, dikerjakan, ditulis seperti perintah hari. Nomor 1 dikerjakan lagi ya. Totalnya 8 soal. Dikerjakan dengan tenang, tidak harus cepat. Yang penting nilainya 100. Kalau ada yang bingung bisa tanya ya, siapa? Paham semua? Kelompok 3 itu kelasnya ditulis kelompok aja. Kelasnya ditulis kelompok ya. Ya, ditulis kelompok. Kelompok berapa? Dihitung dengan teliti ya, nggak harus cepat, santai saja. Yang penting dapat nilai 100. Pak Erik nilai nanti. Nanti yang maju Pak Erik pakai dark race. Dark itu berarti apa? B. Nanti yang maju pertama, yang nomor 1 berarti yang contohnya ini ya. Nanti yang kelompok yang maju berarti yang menang. Nah, ini contoh dulu. Nanti berarti kelompok 3 yang maju. Ya, pemenangnya kan kelompok 3.
Sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1 belum. Ya pelan aja gak apa-apa, atau di cross check dulu. Nanti mempersiapkan satu kelompok yang menjawab di depan. Sudah, kelompok 1 sudah. Kelompok 3 belum? Belum, ditunggu saja, gak apa-apa. Oke, berarti kita tuker ya, tuker jawaban kelompok 1 mengecek jawaban kelompok. Sebentar, ngeceknya nanti. Ini berarti melihat jawabannya dulu, nanti baru dicocokkannya. Gak boleh diganti ya, sudah? Nah, kita balapan bebek dulu. Yang maju berarti yang menang di pertama. Ini namanya coding, Pak Erik nyeting nanti siapa yang menang. Dari yang paling belakang tiba-tiba ngebut. Berarti kelompok 2 salah satu perwakilan mengerjakan nomor 1, 2 dan 3. Mengerjakan 1, 2 dan 3. Nih, tulis. Ini di bawah tulis. Sini loh. Sini tulis. Berarti yang ditulis yang ini. 1, 2, 3. Tulis. Gak usah digambar. Nah, tulisannya aja ya. 1. Ya, berarti kelompok 2 kan dihapus, berarti kelompok 2 dihapus. Kalian bisa main di rumah kayak gini kok, daripada main anu balapan sama temenmu. Namanya apa? Duck race game. Namanya berarti kelompok. Sudah, lanjut sebentar. Ya. Tiga ya. Tinggal 2 kelompok.
yang menang maju. Kalau ini dibalik, yang kalah maju duluan. Nanti tinggal 2. Yang menang maju terakhir. Loh. Nomor 3. Berarti kelompok 3 maju dulu. Dia mengerjakan nomor 4, 5 dan 4, 5, 6. Empatnya ini ya. 4 berarti 4, 5, 6 ya. Bibitnya ayo kelompok terakhir, kelompok 1 maju. Dan ini ada. Sambungnya bisa. Dicocokkan masing-masing aja, boleh dicocokkan. Ada, nah, coba dicek semua. Ada geser ya. Nomor 1. Nomor 1 ada yang berbeda. Sama kelompok 3 nggak boleh diganti ya, harus fair, jujur. Kelompok 1 29, berarti nomor 1 benar 29 ya? 21 29. Nomor 2 ada yang berbeda, totalnya 26. Sama semua ya. 11 16 tambah 10 26, betul. Nomor 3 ada yang berbeda? Betul semua ya. 2 8. Terus nomor 4 hasilnya benar 30. Ada yang berbeda? Ayo, ada yang berbeda nggak? Nggak ada ya? Betul. Yang nomor 5 berapa? 25 itu. 25. Ada yang berbeda? 25? Ya. Kelompok 2 sama ya. Yang nomor 6 42. Ada yang berbeda? Oh, betul semua. Nomor 7 23. Ada yang berbeda? Enggak, berarti semua. Terakhir yaitu 26. Ada yang berbeda? Nah, berarti nilainya 100 semua. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Bisa dikumpulkan di sini. Ternyata sudah paham pelajaran coding ya. Setelah coding ini mengerjakan soal evaluasi individu. Tetap di mejanya itu kelompok nggak apa-apa. Dikerjakan nanti individu, nama dan kelas ya sendiri ya.
bawahnya. Di kertas ya. Kalau ada yang bingung bisa tanya. Akhirnya kenapa ketawa Pak? Enggak itu Pak. Ya enggak nyatet. Nyatet. Nama-nama panjang, nggak boleh nama singkatan. Ujian nanti ya nama panjang. Nama Jiki kan banyak, nah Jiki siapa? Ayo 10 menit selesai. Ayo, kan tinggal nyatet tadi. Nyalin. Biasa tinggal nyalin. Banyak tuh. 10 menit ya, berarti angka 1 sudah. Baik nilai lagi. Prinsipnya nomor 2 ada berapa? Cuma sedikit toh 2 itu. Ada berapa prinsip berpikir komputasional? Oh? 4. Tinggal tulis 4. Selesai.
Hari ini sudah berpikir komputasional ya. Kamu berpikir komputasional apa? Kemampuan berpikir menyelesaikan masalah secara komputer. Prinsipnya ada 4. Apa? Pertama apa? Kedua, ya, ya, ya. Dipelajari ya, minggu depan kita akan menghafalkan atau praktek lebih mendalam lagi. Jadi materinya dipelajari. Tepuk tangan untuk kalian semua pada hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran, kita menyanyikan lagu apa? Karena mau 17 Agustus apa? Lagu apa? Pak Erik putarkan, tapi ada suaranya enggak ini? 17 Agustus. Ini ya, yang anak kecil, bayi. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung dada. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Sekali lagi. Nah, siapa ini? 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung dada. Kita tetap setia, tetap